Shalom, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan pada sore hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memperkenankan kita untuk kembali bersama-sama, berkumpul di satu ruangan yang sama. Sebentar akan memuji, membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan hambanya yang akan menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam hadirat Tuhan, dalam peribadatan kita pada sore hari ini, saya mempersilahkan Bapak, Ibu, Saudara untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Menaikkan satu pujian yang melambangkan betapa kerinduan kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi menikmati kemuliaan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Kami rindu hidup kami diubahkan, kami rindu hidup kami dipulihkan. Biar pujian ini Bapak Ibu Saudara menghantarkan kita untuk merasakan kasih Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama katakan, bahwa ku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Dengan iman katakan, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus, penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan.
Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Saudara Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaan sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya,
berdoa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang mengasihi kami ucapkan Tuhan puji dan syukur ke dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang begitu baik kepada kami. Bapa, pada sore hari ini kami mau masuk Tuhan dalam peribadatan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebelum Tuhan Yesus kami masuk lebih jauh lagi dalam proses ibadah kami rindu Tuhan Yesus membawa diri kami untuk diserahkan Tuhan di dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak kesalahan, banyak dosa yang kami lakukan di sepanjang pekan ini. Yang tentunya dengan sengaja kami lakukan Tuhan dengan kesadaran kami sebagai manusia yang telah ditebus oleh Engkau. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang setia dan adil ketika kami datang dengan sungguh-sungguh dengan hancur hati kami. Kami percaya Engkau sanggup mengampuni kami, Engkau sanggup menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami Tuhan. Dan kami percaya kami sudah diampuni, kami sudah dilayakkan dan tiba saatnya kami mau Tuhan Yesus melanjutkan ibadah kami. Dan kiranya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti boleh jadi Tuhan Yesus hanya di dalam nama Allah Tritunggal yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Mazmur 107 ayat yang pertama berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Allah, kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari sama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi, Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa.
Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, luar biasa. Allah kita adalah Allah yang besar. Amin, Bapak Ibu. Dia sungguh besar. Segala sesuatu tercipta olehnya, tiada yang mustahil bagi nama Tuhan. Mari hidup di dalam kasih-Nya, mari hidup di dalam kuasa-Nya yang besar. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, Bapak Ibu. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa, Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Tiada sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari kita puji Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Jemaat Tuhan dengan pujian ini, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari saya ajak kita semua untuk kembali meneduhkan hati kita. Mari kita sejenak menundukkan kepala kita bersama. Kita merenungkan bahwa firman Tuhan memang benar-benar iya dan amin. Janji Tuhan mana yang belum digenapi dalam hidup kita. Janji Tuhan selalu digenapi dalam hidup kita.
Mazmur 107 ayat 19 sampai 20, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka. Dari kecemasan mereka disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Mari datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, membawa kecemasan kita, kekhawatiran kita, kesesakan kita. Percaya Tuhan mampu meluputkannya, percaya Tuhan mampu menolong kita untuk melewati semuanya. Mari kita naikkan pujian ini sebagai lambang iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kita hayati kata demi kata dalam lagu ini. Gue katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjagaku. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Dengan iman katakan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami sedang menantikan itu, Tuhan. Banyak di antara kami mengharapkan hal itu terjadi, Tuhan, dalam apa yang sekarang sedang kami hadapi. Tuhan, kami sangat rindu, kami sangat berharap apa yang tidak mungkin itu terjadi. Tuhan, kami menggantungkan semua kepadamu. Biarlah firman Tuhan sore ini mengarahkan kami, menguatkan kami, mengajar, menegur kami, agar kami benar Tuhan di hadapan-Mu hidup tepat, sehingga kami boleh mengalami kan kuasa-Mu. Kami boleh mengalami bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukannya buat kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya firman Tuhan jelas buat kami. Urapi kami semua supaya kami boleh mengerti akan firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya lupa. Mari kita buka Alkitab kita. Dari kitab 2 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja, pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5, ayat 8 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya untuk saudara. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada Raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan, Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Satu lagi kita akan baca, tadi sudah dibaca oleh dari Devi, Mazmur 107, tapi bukan ayat yang saya harapkan. Dia tidak membaca sampai terus. Mazmur 107 ayat yang ke-20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Baik, sore ini saya akan berbicara tentang kata-kata yang menyembuhkan. Kata-kata yang menyembuhkan. Naaman, seorang panglima besar. Dia punya kedudukan yang tinggi. Bahkan dia menganggap remeh ketika datang ke Israel. Sebab Raja Israel takut pada Raja Asyur. Kepada kerajaan Asyur. Mereka kalah semua. Dan Raja Israel ketakutan. Ketika Raja Asyur memerintahkan Naaman yang kena sakit kusta untuk pergi ke Israel untuk mencari nabi, yaitu Nabi Elisa. Dan tetapi karena Naaman datang dengan segala kebesarannya, datang menghadap Raja Israel, Naaman berkata dengan kedudukannya yang tinggi dan kebesarannya, "Di mana yang bisa menyembuhkan aku? Panggil orang itu." Waduh, Raja Israel ketakutan setengah mati. Dia tidak tahu bagaimana harus bertindak. Tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Sebab Raja Israel saat itu, raja yang tidak takut akan Tuhan. Padahal sudah berkali-kali diberitahukan oleh Nabi Elisa untuk bertobat. Tetapi Raja Israel tidak bertobat. Itu sebabnya takut. Kenapa takut? Tidak tahu bahwa di Israel ada nabi besar. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, nabi-nabi yang besar tidak ada di Yehuda, tapi adanya di Israel. Elia ada di Israel. Elisa di Israel. Dan nabi-nabi yang lain ada di Israel. Bukan di Yehuda. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan nabinya untuk menyadarkan Israel. Nah, sekarang kita lihat. Apa yang dilakukan oleh Raja Israel, saking takutnya, raja ini merobek jubahnya. Apakah aku ini Tuhan? Padahal mungkin aku bisa menyembuhkan. Tetapi Nabi Elisa tahu bahwa raja itu sedang ketakutan.
Nabi Elisa bilang kepada Raja Israel, minta supaya Naaman pergi ke tempatnya, supaya dia tahu bahwa di Israel ada nabi. Ada nabi Allah yang sanggup menolong. Saudara-saudara, kadang-kadang kita lihat bagi orang yang punya kedudukan yang tinggi, punya harta yang besar, punya kuasa yang besar, apa yang dilakukan? Meremehkan orang, merendahkan orang. Itu biasa. Sekalipun Naaman sedang membutuhkan pertolongan, tetapi gengsi tetap gengsi. Harga diri tetap dipertahankan. Nah, apa yang terjadi? Dia pergi ke tempat Nabi Elisa. Apa yang terjadi di sana? Seorang yang harus dihormati, seorang yang harus dihargai, untuk ditemui, justru tidak ditemui. Bayangkan, panglima besar datang ke rumah yang sangat sederhana, rumah Nabi, daripada Nabi Elisa. Apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan? Elisa tidak keluar, bayangkan. Ada tamu besar, tidak keluar. Tapi hanya memerintahkan. Siapa yang diperintahkan? Budaknya. Keluar, beritahu. Mandi 7 kali di sungai Yordan. Engkau akan sembuh. Hanya itu. Yang namanya panglima besar. Punya harga diri. Punya kebesaran. Bagaimana diperlakukan seperti ini? Perlakuan yang sangat-sangat mengecewakan. Naaman kecewa. Marah besar. Saudara-saudara, dalam hal ini kita lihat. Apakah marah menjadi solusi? Banyak orang marah. Banyak orang mencoba menyelesaikan sesuatu dengan marah. Marah bukan solusi. Marah bukan jalan keluar. Marah bukan sesuatu yang dapat menyelesaikan. Berapa banyak orang menyelesaikan sesuatu dengan marah. Dianggapnya marah itu selesai. Marah tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan. Kesal, malu, marah. Karena seorang budak yang menemuinya. Langsung balik kanan. Pulang. Bawa prajuritnya, kita kembali. Apakah di Damsyik tidak ada sungai yang lebih bersih, lebih bagus daripada sungai Yordan? Dia setidaknya bisa berkata, mandilah di sungai Yordan dan keluar. Dia harusnya keluar, tunjukkan sesuatu, pakai tongkatnya, tunjuk di mana yang sakit, langsung dia sembuhkan aku. Ini maunya. Kita seringkali mau mengatur Tuhan. Tuhan mau kita atur menurut cara kita. Seringkali kita berdoa. Memang kita berdoa. Tuhan buka jalan buatku. Tetapi jalannya kita yang beritahu. Begini Tuhan. Seperti ini. Bukan seperti itu. Tuhan tidak menghendaki. Cara yang kita pakai. Bukan cara kita. Tuhan mau menyembuhkan kita. Tuhan mau menolong kita. Bukan menurut cara dari kita. Tapi cara Tuhan. Berapa banyak dari kita gagal
dalam mengerjakan proyek kita. Kenapa? Karena kita mau menurut cara sendiri, bukan cara Tuhan. Kita harus memakai cara Tuhan untuk mengikutinya, dan kita akan bisa melihat apa yang akan Tuhan lakukan. Saat itu kemarahan yang luar biasa, kekecewaan yang luar biasa, satu penghinaan. Masakan aku panglima besar harus mandi di sungai Yordan, sungai yang kotor. Pada saat itu dianggapnya kotor, tidak bagus, karena Abana dan Parpar jauh lebih indah. Dalam kekecewaannya, ayo kembali. Saudara-saudara, kita lihat di sini apa yang tadi kita baca. Ayat yang ke-13 berkata, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat, serta berkata kepadanya, orang-orang kecil, pegawai-pegawai kecil, bawahan yang tidak berarti. Tetapi di sini, bawahan ini belajar untuk mencoba memberitahukan kepada atasannya dengan kata-kata yang tepat. Tuhan, kalau nabi itu meminta engkau melakukan sesuatu yang sulit, pasti engkau lakukan, bukan? Ini apa sulitnya? Hanya mandi di sungai Yordan. Ini sungai Yordan ada di sini. Kenapa tidak mau mencoba, Tuhan? Kalau Tuhan coba dulu Tuhan. Saudara-saudara, kita membutuhkan orang di sekitar kita. Kita sangat perlu teman yang bisa memberikan nasihat dan kata-kata yang benar, kata-kata yang lembut, kata-kata yang memberikan ketenangan sehingga kemarahan ini menjadi reda. Saudara-saudara, pernahkah engkau memakai kata-kata yang lembut untuk menyadarkan seseorang? Kita diberikan kesempatan, diberikan kuasa, diberikan kemampuan untuk berbicara dengan kata-kata yang lembut, supaya orang yang keras hatinya, yang seperti baja sekalipun, hati yang keras seperti apapun, Tuhan akan sanggup hancurkan. Naaman yang sedang meluap amarahnya dilembutkan dengan kata-kata yang tepat. Saudara, apakah sudah memakai kata-kata yang lembut? Memakai kata-katamu untuk bisa menyadarkan seseorang, menyelamatkan seseorang. Kita dipanggil untuk bisa membawa kata-kata kita, menyampaikan kata-kata yang dapat melembutkan hati orang. Jangan kata-kata yang menusuk. Saya bersyukur bahwa pegawai-pegawainya tidak mengompor-ngompori. Pegawai-pegawainya tidak mengatakan, betul Tuhan, memang sungai kita di sana di Damsyik jauh lebih indah, jauh lebih bagus. Kenapa harus turuti akan nabi ini? Harus mandi di sungai Yordan. Tidak seperti itu, saudara. Kata-kata yang menyembuhkan justru
kata-kata yang sangat diperlukan pada saat yang tepat. Berapa banyak saudara kita memakai kata-kata kita bukan untuk meredakan, tetapi malah menyulut, membakar lebih jauh, bahkan mempengaruhi untuk melakukan sesuatu yang sangat rusak. Kita bersyukur kalau kita diberikan kesempatan untuk bisa berkata-kata, supaya dengan kata-kata yang tepat kita bisa melunakkan, melumerkan hati yang keras supaya bisa berubah. Naaman yang begitu keras, lumer hatinya oleh orang-orang yang sederhana, bukan orang yang besar, bukan oleh jenderal-jenderal yang lain, tetapi oleh pegawai-pegawai yang rendah. Tuhan, cobalah. Nabi itu tidak minta yang sulit. Akhirnya Naaman turun ke sungai Yordan, nyelam 7 kali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita lihat. Dalam Mazmur tadi, Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Kalau saat itu Naaman menolak kata-kata yang disampaikan dengan benar, dia akan masuk ke dalam liang kubur. Kusta adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan saat itu. Kusta mematikan, sangat mematikan. Tuhan menolong dia. Melalui siapa? Melalui Nabi Elisa. Coba kita lihat. Di dalam terjemahan lama, kata ini agak berbeda sedikit. Dalam terjemahan lama, saya harus cari dulu. Nah, di dalam terjemahan lama, di dalam terjemahan baru, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Di dalam terjemahan lama dituliskan demikian. Disuruhkannya firman-Nya serta disembuhkannya mereka itu dan dilepaskannya mereka itu daripada kebinasaannya. Disuruhkannya firman-Nya. Firman disuruhkan. Untuk siapa? Orang yang mau datang dan percaya kepada Tuhan. Firman itu diperintahkan untuk datang menyembuhkan. Saudara-saudara, bagi kita yang saat ini sedang menunggu pertolongan Tuhan, tunggulah, mintalah supaya Tuhan memerintahkan, menyuruhkan, memerintahkan firman-Nya untuk datang kepada kita dan menyembuhkan keadaan kita. Keadaan kita saat ini sakit. Keadaan orang pada saat ini sakit. Bukan sakit batuk pilek saja, tetapi sakit jiwanya, sakit semangatnya, sakit akan harapnya. Tidak punya kemauan lagi. Merasa Tuhan, menganggap Tuhan tidak sanggup menolong. Padahal Tuhan
bisa memerintahkan firman-Nya untuk datang kepada kita. Supaya firman itu datang kepada kita dan menyembuhkan kita. Firman yang datang melalui Nabi Elisa. Diperintahkannya firman itu kepada si Naaman. Dan firman itu berbicara. Berbicara dengan siapa? Melalui pegawai-pegawai yang rendah. Tetapi itu disampaikannya kepada Naaman dengan lembut. Saudara, betapa penting kita mau mendengar firman yang diperintahkan kepada kita. Yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Bisa melalui hamba Tuhan. Bisa melalui teman-temanmu. Firman yang lembut. Yang mengajarkan kepada kita. Untuk hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam kebenaran. Untuk tidak terus keras. Untuk tidak terus anggap diri yang paling mampu. Paling keadaannya paling baik. Tidak. Kita perlu mendengar dari Tuhan. Kita perlu merendahkan diri. Buka hati. Kalau kita salah, biar kita ditegur. Saudara-saudara, berapa banyak dari kata-kata kita tidak memberikan kata-kata yang enak. Sampai di mana kita memberikan kata-kata kita? Kita sudah melihat seorang yang sulit untuk dibantu. Apakah kita hanya, aduh sulit sudah. Ya, sudah. Terserah kamu. Tidak bisa seperti itu. Kita perlu memberikan kata-kata yang menghidupkan. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kata-kata yang menghidupkan. Tuhan menyuruhkan firman-Nya melalui kita untuk datang pada orang yang seperti itu. Saudara-saudara, berapa banyak kali kita pakai mulut kita untuk kata-kata yang salah. Kadang-kadang kita suka main-main ya, tidak apa-apa. Itu kan hanya ya lucu-lucuan lah. Tapi kadang-kadang kita menghina. Maaf ya Hertin ya, suka diganggu ya. Ya, masih ingat Hertin? Ingat, masih sakit hatinya? Gak sakit hati? Oh, bagus. Ya, saya kadang-kadang panggil Hertin, aduh apa ini? Nah, ya aduh sakit. Cobalah kita perbaiki kata-kata kita. Dengan kata-kata yang lebih baik. Kata-kata yang menenangkan. Yang membuat kita nyaman. Kata-kata dari pegawai Naaman. Membuat nyaman kepada Naaman. Sehingga kata-kata itu menyembuhkan Naaman. Ya. Karena tahu firman itu disuruhkan oleh Tuhan. Tuhan sedang menyuruhkan firman-Nya sekarang. Melalui, mungkin dari sini. Mungkin juga saudara nanti menyampaikan firman itu. Yang Tuhan titipkan untuk disampaikan. Supaya saudara menjadi kuat. Banyak dari kita saat ini sedang menunggu. Sedang menanti firman yang disuruhkan. Firman yang diperintahkan Tuhan. Supaya boleh menguatkan kita. Mari kita tunduk kepala. Bagi siapapun yang saat ini ada di dalam keadaan yang kesal, kecewa,
Karena tidak ada jalan keluar. Mari datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Tuhan berkata, aku menyuruhkan firman-Ku kepadamu, supaya engkau kuat, supaya engkau sanggup lagi, supaya engkau sanggup mengatasi masalahmu. Ada jalan keluar untuk hidupmu. Tuhan, tolong kan kami yang saat ini, Tuhan, sedang berada di tempat seperti itu. Kami butuh pertolongan-Mu. Mari Tuhan, lakukan sesuatu Tuhan, supaya kami kuat dan sanggup berdiri dan sanggup melakukan tugas kami dengan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bisa kita berdiri semua? Mari kita berdiri semua. Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu, Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu, Tuhan. Kirimkan firman-Mu, Tuhan. Berbicara buat kami. Terima kasih, Yesus. Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pasar yang tidak mendukung saat ini, kami hanya bisa berharap kepadamu. Kami hanya bisa menggantungkan kepadamu. Tuhan yang suruhkan firman-Mu, sembuhkan kami, Tuhan, dari keadaan yang ada saat ini. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kami menyerahkan Tuhan akan hati ini kepadamu. Hari depan kami ada di dalam tangan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Menaikkan doa syukur kami dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan pewarta. Salam, selamat sore Bapak Ibu. Pada sore hari ini saya akan membacakan warta jemaat bagi kita. Yang pertama, minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, mulai pukul 9 WIB dan sore mulai pukul 17 WIB. Selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 6 ada doa pagi lewat via Zoom. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Sebab ada banyak beban doa yang perlu didukung. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa, dapat menghubungi gembala jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan, atau hamba Tuhan yang lain untuk didoakan. Selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 16 WIB, ada ibadah PRBK bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Hari ini jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan diakonia.
kantong merah untuk kolekte, dan kantong biru untuk diakonia. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Putri dan Saudari Cindy. Sebelum persembahan dijalankan, kita membacakan firman Tuhan dari Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24 dengan berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Mulai dari awal kami memulaikan ibadah kami hingga pada saat ini, Engkau telah memimpin ibadah kami Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau memberikan persembahan kami. Sekiranya persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan, dapat dipergunakan, dapat dikelola dengan baik, khususnya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Eling-eling manungso bakal mati. Eling-eling manungso bakal mati. Eling-eling wong donya asing. Eling-eling wong donya ora langgeng. Derek Gusti langgeng selaminya. Eling-eling manungso bakal mati. Eling-eling ning donya piro lawase. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Donya ora langgeng. Derek Gusti langgeng selamido. Sing sabar lan mantap, sing sabar lan mantap, tegang pungkasane. Sing sabar lan mantap, derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantap, pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantap, mlebu kraton swarga. Sing sabar lan mantap, sing sabar lan mantap, tekan pungkasane. Sing sabar lan mantap, derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantap, pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantap, mlebu kraton swarga. Eling-eling manungso bakal mati. Eling-eling ning donya piro lawase. Eling-eling wonten donya ora langgeng. Derek Gusti langgeng selamindo. Sing sabar lan mantap, sing sabar lan mantap, tekan pungkasane. Sing sabar lan mantap, derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantap,
swarga. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami pada sore hari ini. Kami boleh beribadah dan pada saat ini Tuhan sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada saat ini. Saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Berkati tangan-tangan orang yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar dapat dikelola dengan baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menyampaikan doa syafaat kami ke dalam tangan hadirat Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pemeliharaan jemaat, khususnya ke jemaat GIA Jemur Sair di tempat ini. Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan jemaat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang masih belum hadir pada sore hari ini. Sekiranya Engkau Tuhan yang terus memimpin, memelihara jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dan terkhususnya juga Tuhan, untuk kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang masih dalam keadaan sakit. Sekiranya Engkau Tuhan yang memberikan mereka kesabaran, kekuatan, dan Engkau Tuhan yang menolong mereka, Engkau yang memulihkan mereka, supaya mereka boleh pulih dari penyakit yang mereka alami saat ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami berdoa untuk gembala kami dan ibu gembala kami di tempat ini. Di masa usia indah mereka Tuhan, kami berdoa sekiranya Engkau yang terus memimpin, memelihara kehidupan mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kami juga berdoa untuk gembala kami, supaya Engkau terus menolong, memimpin, khususnya di dalam pelayanan yang dia lakukan. Engkau berikan kekuatan Tuhan, agar hamba-Mu terus diberikan semangat untuk melayani Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Beberapa hari yang lalu kami boleh merayakan pesta demokrasi. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memberi hak suara kami Tuhan untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi pasca pemilu 2024 pada saat ini supaya bisa kembali normal. Dan kami berdoa untuk setiap siapapun yang menjadi ketua ataupun yang menjadi pemimpin bangsa dan negara kami ya Tuhan. Sekiranya Engkau yang menolong, memberikan mereka kekuatan dan diberikan hati yang bertanggung jawab untuk mampu memimpin bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, siapapun yang menjadi pemimpin bangsa dan negara kami, itu adalah pilihan Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk daerah-daerah yang mengalami banjir, yang mengalami longsor saat ini. Sekiranya Engkau ya Tuhan, yang memberikan kesabaran kepada orang-orang yang mengalami musibah ini, memberikan kekuatan. Dan satu hal yang kami rindukan Tuhan, sekiranya Engkau yang terus menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami pada saat ini, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dan pada saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam minggu yang baru yang akan kami jalan ke depan ini. Sekiranya Engkau Tuhan yang menolong, memimpin kami, memelihara kehidupan kami. Biarlah setiap apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.
Baik. Selamat malam. Tuhan memberkati.